Film dibuka dengan seekor capung raksasa yang sedang terbang di atas hutan rimba Costa Rica. Capung tersebut kemudian mendarat tepat di depan sebuah goa yang terlihat sama sekali belum terjamah manusia. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Michael Barbius lalu mempersiapkan segala peralatan. Rupa-rupanya, Michael akan menangkap seekor kelelawar berjenis kalong yang menurutnya bisa dijadikan obat untuk penyakit darah langka yang sudah lama ia derita. Michael memancing kelelawar tersebut dengan menyobek telapak tangannya sendiri. Saat darah mulai temetes, para kelelawar pun langsung berterbangan ke arah Michael dan menyerang ilmuwan lainnya. Tapi bohong. Scene berpindah ke 25 tahun sebelumnya, tepatnya di tanah Yunani, di mana Michael yang masih bocil sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit darah langka. Pada saat itu juga, pengasuh Michael bernama Dr. Emil Nicholas membawa pasien baru bernama Lucian yang memiliki penyakit sama seperti Michael. Michael lalu menyambut Lucian sebagai Milo karena pasien terakhir yang ada di ruangan Michael bernama Melo, namun ia baru saja meninggal kemarin. Di saat Melo dan Michael sedang mengobrol tentang perbedaan betadine dan pertus, tiba-tiba mesin pompa darah milik Milo rusak. Michael yang memiliki kecerdasan di atas rata-ratanya rata pun segera memperbaiki mesin tersebut hanya dengan pegas atau per di dalam pulpen. Setelah mesin berjalan normal dan Milo tersadar, Michael dipanggil oleh Nicholas, di mana Nicholas sangat terheran dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Michael karena telah memperbaiki mesin medis hanya dengan satu per pulpen saja. Nicholas lalu meminta Michael untuk bersekolah di New York guna masa depan Michael. Michael pun setuju, tetapi dengan catatan Nicholas harus merawat Melo sampai dewasa. Setelah berangkat ke New York, Michael mengirim surat perpisahan kepada Milo. Saat Milo membaca suratnya, surat tersebut katut angin dan keluar dari jendela. Milo pun segera keluar dari rumah sakit untuk mengambil suratnya, tetapi surat itu sudah diambil dulu oleh sekelompok murid Badung. Sekelompok murid tersebut lalu memukuli Milo sampai akhirnya Nicholas datang untuk menolong Milo. Kita kembali ke masa sekarang, tepatnya setelah Michael mendapatkan kelelawar di Costa Rica. Michael kini menjadi seorang dokter paling cerdas di dunia, dan ia sering mendapatkan penghargaan, termasuk penghargaan Nobel Perdamaian dari Kerajaan Swedia. Sayangnya, Michael menolak penghargaan tersebut dan lebih memilih melanjutkan profesinya sebagai tukang pembuat obat. Di rumah sakit, Michael merawat seorang gadis muda bernama Anna yang memiliki penyakit sama seperti Michael, yaitu penyakit darah langka. Michael tidak bertugas sendirian, ia selalu ditemani kekasihnya yang juga merupakan seorang dokter bernama Martin Bancroft. Setelah dari ruangan Anna, Michael dan Martin pergi ke laboratorium untuk melanjutkan proyek pembuatan obat atau serum penyakit darah. Michael berbicara kepada Martin tentang Milo yang sekarang menjadi pria dermawan tetapi penyakitnya sampai sekarang belum juga sembuh. Michael lalu memulai membuat serum dengan mencampurkan darah kelelawar tangkapannya dengan darah manusia. Menurut Michael, DNA kelelawar memiliki antikoagulan yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit darah. Setelah serum jadi, Michael menguji cobanya dengan menyuntikkan serum tersebut ke seekor tikus putih. Namun sayangnya uji coba itu gagal karena si tikus mati. Beberapa saat kemudian, Michael mendapatkan kabar kalau Anna mengalami sawan. Michael pun segera menemui Anna lalu menyuntikkan obat penenang untuk menghindari stroke. Setelah Anna mulai membaik, Martin dan Michael melihat ke arah lab dan menemukan bahwa tikus putih hidup kembali. Artinya, serum yang Michael buat telah berhasil. Karena Michael tak mempunyai dana besar untuk mengembangkan serum tersebut, ia pun pergi menemui Melo yang kini masih dirawat oleh Dr. Nicholas. Michael dan Milo kemudian jalan-jalan ke pusat kota lalu mengobrol di taman untuk membahas temuan Michael. Michael mengatakan kepada Melo kalau dirinya berhasil menemukan obat untuk penyakit darah. Ia meminta Melo untuk menyewakan sebuah kapal yang nantinya akan digunakan sebagai tempat uji coba terhadap manusia. Karena Michael tahu kalau tindakannya ini sangat ilegal.
Melo pun akhirnya setuju untuk mendanai Michael. Singkat cerita, Michael dan Martin tiba di kapal kargo yang sedang berlayar di perairan internasional. Michael juga menyewa tentara bayaran untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti ada tsunami. Martin mulai menyuntikkan serum tersebut ke tubuh Michael, kemudian mengikatnya di atas kursi. Saat serum mulai bekerja dengan baik, salah satu tentara bayaran bernama Bagong datang. Ia menanyakan di mana Dr. Michael berada kepada Martin. Martin pun menunjukkannya, tetapi ternyata Michael sudah tak ada. Martin dan Bagong lalu masuk ke dalam lab dan menemukan Michael sedang merangkak di atap-atap. Michael secara langsung menyerang Bagong dengan sangat brutal. Ia memiliki kecepatan berpindah dan memiliki kuku-kuku tajam. Para tentara bayaran kemudian berdatangan untuk menyerang Michael. Tetapi Michael yang kini sudah menjadi monster vampir lebih dulu menyerang mereka dan juga menghisap darah mereka sampai habis. Setelah membunuh semua tentara, Michael tersadar dan melihat tubuhnya yang mengerikan secara perlahan berubah menjadi manusia normal. Michael juga merasakan kalau tubuhnya sehat walafiat, bahkan tubuhnya lebih kekar dari biasanya. Michael lalu melihat rekaman CCTV di mana dirinya berubah menjadi monster vampir dan membunuh semua tentara bayaran. Ia juga melihat kalau Martin pingsan saat serangan tersebut. Martin kemudian mengirim pesan bantuan, lalu mengambil sampel serum dan pergi meninggalkan kapal. Mayday, mayday, mayday. Keesokan harinya, agen FBI bernama Simon Stroud dan Al Rodriguez pergi ke kapal kargo untuk menyelidiki TKP. Tim medis menemukan Martin dan langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut penyelidikan di TKP, Simon menyebutkan bahwa serangan ini bukan dilakukan oleh manusia biasa, karena setiap mayat memiliki bekas gigitan dan dihisap darahnya. Can we talk to her? Now, if she wakes up, someone made a mayday call. Di laboratorium rumah sakit, Michael mengisolasi dirinya untuk terus memahami kondisi barunya saat ini. Ia juga mengonsumsi darah untuk mengganjal rasa laparnya layaknya seorang vampir. Jadi jika Michael tidak mengonsumsi darah saat lapar, maka ia akan berubah menjadi vampir. Kayaknya sih. Michael kemudian mulai mengasah kekuatan barunya seperti echolocation, terbang, dan refleks yang sangat cepat. Michael lalu memasuki kandang kelelawar di mana kelelawar tersebut menganggap Michael sebagai pemimpinnya. I feel a kinship with these creatures. Setelah itu, Michael mencoba menguji seberapa cepat reaksinya jika dirinya lapar. Ia memasuki sel kaca dan mulai merasakan perubahan. Bersamaan dengan itu, Melo datang. Ia membantu menyadarkan Michael dengan memberinya sekantong darah. Setelah Michael tersadar, Melo menyadari kalau serum buatan Michael telah membantunya sembuh dari penyakit darah. Melo memohon kepada Michael untuk memberinya serum tersebut, tetapi Michael menolak karena tahu konsekuensinya yang sangat berbahaya. Melo pun akhirnya pergi dengan perasaan sedih. Di tempat lain, Simon dan rekannya mendatangi Martin yang kini sudah pulih. Simon menunjukkan beberapa foto mayat di kapal kargo dan menduga kalau Dr. Michael terlibat dalam pembunuhan ini. Sebagai seorang pacar, Martin pun enggan memberitahu soal ini kepada Simon. Yes. Di hari berikutnya, Michael diam-diam menjenguk Martin di rumah sakit. Bersama dengan itu, seorang perawat yang sedang piket malam tiba-tiba diteror oleh monster vampir. Vampir tersebut menghisap darah si perawat sampai ia tak bisa berkutik. Karena mendengar suara keributan, Michael pun keluar dari kamar Martin dan melihat kalau seorang perawat telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Michael pun bingung karena dirinya merasa tidak melakukan apa-apa. Saat Michael hendak keluar dari rumah sakit, ia dihadang oleh Simon dan Al. Michael mencoba melarikan diri melalui atap gedung, tetapi hal itu sia-sia karena Simon berhasil menembak peluru kejut ke tubuhnya.
Michael kemudian dibawa ke pusat penahanan untuk diinterogasi. Michael mengakui kalau dirinya menyerang tentara bayaran di kapal kargo, tetapi ia sama sekali tak membunuh perawat di rumah sakit. Saat Michael dimasukkan ke dalam sel, ia didatangi Milo sambil membawa sekantong darah. Setelah Milo pergi, Michael menemukan tongkat Milo yang ketinggalan di dalam selnya. Michael pun menyadari kalau Milo telah mengambil serum vampir dari laboratoriumnya. Mengetahui kalau Milo akan berbuat semena-semena, Michael pun berubah menjadi vampir, lalu meletik keluar dari sel. Michael kemudian melihat Milo sedang jajan kepala penjual koran. Setelah keduanya bertemu, Milo mencoba meyakinkan Michael untuk bergabung dengannya. Tentu saja Michael menolak dan berjanji akan menemukan penawarnya. Michael lalu mengejar Milo sampai ke stasiun bawah tanah, di mana beberapa anggota kepolisian datang untuk menangkap Milo. Namun hal itu tak berhasil, karena Milo bukan sekedar susu biasa. Milo mencoba untuk menangkap Michael, namun Michael lolos dengan terbang ke terowongan melalui gaya tarik angin dari kereta yang melintas. Emang ada gaya tarik angin? Di hari berikutnya, Martin kini sudah pulih dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Martin lalu ketemuan dengan Michael, di mana Michael meminta bantuan Martin untuk mengalahkan Milo yang kini sudah menjadi vampir. Namun sebelum itu, Michael berencana akan membuat serum penawar untuk membatalkan vampirisme yang mungkin bisa berakibat kematian. Michael kemudian pergi mengikuti pengedar narkoba yang memiliki laboratorium. Setibanya di laboratorium Illinois, Michael mengusir penghuni lab dengan mematahkan tangan pemimpin preman. Oh, fuck out of here! Who the hell are you, man? Sedangkan di sisi lain, Milo pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Di sana, Milo diusik oleh 3 pria kompliti. Tetapi Milo tak membalasnya secara langsung karena takut identitasnya terbongkar. Saat ketiga pria itu keluar dari klub, Milo langsung bunuh mereka dengan menghisap darahnya. Pagi harinya, Simon dan tim FBI lainnya menyelidiki kasus terbunuhnya 3 pria tadi malam. Simon dan Al lalu meminjam rekaman CCTV milik toko bangunan yang ada di sebelah klub. Di rekaman tersebut, terlihat kalau pelakunya bukan Michael Morbius, melainkan Milo. Simon pun menyebarkan hal ini melalui berita dengan memasang wajah Michael dan Milo. Berita tersebut dilihat oleh Nicholas yang tanpa pikir panjang langsung menemui Milo. Setelah bertemu, Nicholas berbicara kepada Milo tentang perubahannya menjadi vampir. Nicholas juga berjanji akan menemukan serum penawarnya. Tetapi Milo menolak dan memaki-maki Nicholas karena lebih menyayangi Michael daripada dirinya. Milo kemudian menyerang Nicholas dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara di laboratorium, Michael dan Martin akhirnya berhasil mengembangkan serum penawar yang terbuat dari hemochromatosis instan, sebuah zat yang bisa membunuh kelawar dan sangat fatal bagi tubuh manusia. Gak lama kemudian, Michael mendapatkan telepon dari Nicholas yang beritahu kalau dirinya diserang oleh Milo. Setibanya di tempat Nicholas, Michael mendapatkan penglihatan kalau Milo telah menculik Martin. Michael pun langsung menggunakan kemampuan ekolokasinya dan terbang ke atas gedung tempat Martin berada. Michael menemukan kalau Martin terluka parah. Saat Martin sudah tak tersadarkan diri, Milo muncul sambil menyindir kalau Michael lemah seperti Cecilion. Michael pun langsung menyeruput darah Martin lalu bertarung dengan Milo.
Michael yang belum makan kemangi mulai kewalahan menghadapi Melo. Ia pun akhirnya lemah tak berdaya karena tertindih oleh bangunan. Dalam posisi seperti ini, Michael mengeluarkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan kelelawar di kota tersebut. Beberapa saat kemudian, puluhan ribu kelelawar berdatangan ke arah Michael dan menyembuhkan semua luka di tubuh Michael. Melo lalu mengambil besi runcing dan akan menusuknya ke tubuh Michael. Tetapi Michael lebih dulu menyuntikkan serum penawar ke tubuh Melo, yang pada akhirnya Melo pun tutup usia. Di akhir film, kita diperlihatkan Martin hidup kembali dan berubah menjadi vampir karena terkena gigitan oleh Michael. Di adegan pasca kredit, kita diperlihatkan retakan multiverse yang dilakukan oleh Dr. Strange di film Spider-Man No Way Home. Bersama dengan itu, Adrian Thomas aka Vulture, musuh pertama Spider-Man, secara tiba-tiba pindah ke penjara Universe Morbius. Setelah bebas dari penjara, Thomas menemukan setelan Vulture-nya yang entah dari mana asalnya. Kemudian di akhir kredit, Vulture menemui Morbius dan mengatakan kepadanya bahwa Spider-Man terlibat dalam apapun yang kini terjadi. Vulture meminta bantuan kepada Morbius untuk bersama-sama membunuh Spider-Man dan film pun bersambung. Intriguing. Oke, itulah alur cerita film Morbius. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah mengganggu kucing lagi berak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.